Pembicaraan Piala AFF U23 2023 belum usai. Pandit sepak bola Vietnam, Phum Minh Hai, melihat keberadaan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia hanya membuat gaduh sepak bola pada level AFF. Final Piala AFF U23 memang menghadirkan cerita tersendiri. Di atas lapangan, ada pertandingan sengit antara Vietnam dan Indonesia. Setelah bermain imbang 0-0, Vietnam menang adu penalti. Shin Tae-yong protes keras pada kinerja wasit Hiroshi Kasahara dari Jepang. Sang pelatih mendapat kartu kuning. Shin Tae-yong juga mengunggah video di media sosial soal keputusan yang merugikan Garuda Muda. Reaksi Shin Tae-yong dan publik sepak bola Indonesia soal Piala AFF U23 dapat balasan dari Phum Minh Hai. Ada beberapa faktor yang membuat Shin Tae-yong kesal dengan final Piala AFF U23. Salah satunya adalah sikutan Nguyen Hong Phuc pada Haikal Al-Hafiz yang tidak mendapat hukuman sama sekali dari wasit Hiroki. Indonesia adalah negara yang mencintai sepak bola, banyak pemain bagus, fans yang bagus, dan fanatik. Namun sejak lama mereka punya gaya permainan yang tidak terlalu aktif dan sangat kasar, buka Phum Minh Hai dikutip dari Soha. Seluruh Asia Tenggara melihat dan mengkritiknya. Sepak bola Indonesia juga banyak pemainnya yang didisiplinkan usai final SEA Games ke-32 melawan Thailand karena berkelahi. Indonesia menang pada laga itu, jadi mereka diam saja, tegas Phum Minh Hai. Selain Piala AFF U23, Shin Tae-yong juga pernah membuat komentar pedas untuk Vietnam di Piala AFF U19 2022. Ketika itu, pelatih asal Korea Selatan itu menilai Vietnam dan Thailand tidak main dengan asas fair play. Jadi menurut saya, masalahnya juga ada pada pelatih Shin Tae-yong. Sejak kedatangannya, sepak bola Indonesia banyak kegaduhan. Jadi reaksi mereka sangat buruk, sangat kekanak-kanakan. Saya pikir Shin Tae-yong belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelatih sepak bola di negara berpenduduk padat seperti Indonesia, tutup Phum Minh Hai. Kritik pedas pandit Vietnam untuk Shin Tae-yong, kalau Indonesia kalah, selalu salahkan wasit dan panitia. Pandit sepak bola Vietnam, Phum Minh Hai, memberi komentar soal keriuhan yang terjadi usai final Piala AFF U23 2023. Phum Minh Hai menyoroti sikap Shin Tae-yong yang menyalahkan wasit atas kekalahan timnas Indonesia U23. Laga final Piala AFF U23 berjalan cukup sengit. Vietnam mampu mengalahkan Garuda Muda lewat babak adu penalti, dengan skor 6-5. Sebelumnya, pada waktu normal dan tambahan waktu, kedua tim bermain dengan skor 0-0. Shin Tae-yong mendapat kartu kuning karena protes keras pada wasit. Protes itu dilayangkan Shin Tae-yong setelah wasit mengabaikan aksi buruk pemain Vietnam, Nguyen Hong Phuc, yang menyikut kepala Haikal Al-Hafiz. Phum Minh Hai mengakui bahwa Hong Phuc telah bertindak buruk. Namun, dia juga memberi kritik pada Shin Tae-yong. Setelah protes keras ketika laga masih berjalan, Shin Tae-yong juga membuat kritik pada wasit Hiroki Kasahara pada sesi jumpa pers. Pelatih 53 tahun itu menilai kinerja Hiroki Kasahara pada laga final memalukan. Pelatih Shin Tae-yong harus mengakuinya kekalahannya, buka Phum Minh Hai dikutip dari Soha. Sejak dulu, Shin Tae-yong terus salahkan panitia penyelenggara atau wasit saat kalah. Sepak bola Indonesia juga berkali-kali menyarankan untuk pindah ke federasi regional lain. Oleh karena itu, mereka punya pendapat yang sama lagi dan hal tersebut tidaklah mengherankan lagi, tegas Phum Minh Hai. Wacana soal timnas Indonesia keluar dari kompetisi antar negara anggota AFF tidak muncul dari pihak PSSI langsung. Hal tersebut mencuat lewat unggahan media sosial Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi. Indonesia belakangan minta mundur dari AFF, meninggalkan turnamen regional. Mereka harus paham bahwa sepak bola itu ada menang atau kalah, kata Phum Minh Hai. Setelah Piala AFF U23, timnas Indonesia punya beberapa agenda penting lain.
Pada level U23, ada kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar di Solo. Pada level senior, ada laga uji coba melawan Turkmenistan. Shin Tae-yong panggil lagi Egy Maulana ke Timnas Indonesia. Bintang Dewa United, Egy Maulana Fikri akhirnya kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkap alasan dirinya memanggil Egy lagi ke skuadnya. Egy Maulana masuk skuad Timnas Indonesia yang bakal beruji tanding melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 8 September 2023. Sebelumnya, Egy sempat absen dalam 2 periode FIFA Matchday yang terdiri dari 4 partai latih tanding Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menyertakan Egy ke Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023, namun terpaksa mencoretnya karena dikabarkan mengalami cedera. Tidak ada alasan istimewa terkait kembalinya Egy ke Timnas Indonesia. Sebab, dia bekerja keras di kompetisi. Jadi dipanggil, ujar Shin Tae-yong. Total, Egy telah mencatatkan 17 caps bersama Timnas Indonesia sejak debutnya pada 2018 dengan catatan 5 gol plus 1 assist. Di pos winger Timnas Indonesia, mantan pemain Lechia Gdańsk di Liga Polandia itu bakal bersaing dengan Sadil Ramdhani, Yakob Sayuri, hingga Rian Kurnia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Bye.